Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Dan senang sekali pagi hari ini jamaah saya sudah bersama guru saya Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan juga Ustazah Syifa. Masya Allah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, wah ini ada tayangan yang mau aku kasih lihat dulu untuk jamaah yang ada di rumah. Silakan, ini mengenai siswi SMP Batam nekat jual diri untuk beli kuota internet. Langsung aja kita lihat tayangannya, silakan. Izin Pak Kapolsek. Di bawah umurnya izinnya apa? Di bawah 15 tahun. Ini Satu sudah lagi. berapa kali Pak dijual? Kalau pengakuan siapa Pak, itu sudah berapa kali jual Pak? Kalau ini sudah banyak, sudah 20-an kalau yang dari korban. Kalau dari si korban, ceritanya korban. Cerita korban ya korban. Putus sekolah Pak ya? Yang korban ya? Korban sendiri sudah berapa kali dia melayani Korban yang di bawah umur tadi yang nih. di bawah Dari dia sih, kalau nggak salah 20 kali informasinya. masuk sekolah Pak? Sudah. Masih sekolah, hanya kemarin kan COVID. Ada permasalahan, iya masalah COVID ya. Nggak sekolah di rumah. Dia kelas berapa terakhir? Kelas berapa sekarang Pak Kapolsek? Dia SMP kelas 2. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Miris ya lihatnya ya Ustadz ya, siswi SMP cuma untuk dapat kuota harus rela jual diri gitu Ustadz, ya Allah. Ya disinilah dituntut kepedulian kita. Ya kepedulian kita supaya nggak ada lagi celah untuk berbuat maksiat ya Ustazah ya. Mungkin ini orang lihatnya masalah kuota gitu. Tapi mungkin buat sebagian orang ini bisa sesuatu yang besar juga. Dan semoga harapannya ini tidak terjadi kepada kita, keluarga kita, ataupun orang-orang yang kita sayang nantinya. Untuk itu pagi hari ini akan kita bahas sesuai tema kita. Demi kuota jangan kau halalkan segalanya. Ya Allah, akan kita bahas pagi hari ini, akan kita kupas tuntas semuanya. Tapi sebelumnya ada artikel yang harus aku bacain lagi untuk jamaah yang ada di rumah. Ini menggemarkan mengenai kuota internet tuh emang bagi sebagian orang tuh menjadi barang mewah gitu. Langsung aja aku bacain. Kisah bocah SD jualan cilok demi beli kuota internet untuk belajar online. Jakarta, demi membeli kuota internet untuk sekolah online, bocah SD di Solo ini rela berjualan cilok. Kisahnya viral di media sosial dan menuai pujian dari netizen. Seperti yang tadi aku bahas, bagi sebagian orang mungkin gampang punya kuota habis isi lagi. Tapi untuk sebagian orang lain mendingan buat makan ya gak sih daripada beli kuota. Nah sekarang aku mau nanya nih sama salah satu guru saya yang mungkin bisa menggunakan kuota sebijak mungkin nih. Ustaz Syam, karena aku tahu kuotanya digunakan untuk tausiah nih, Masya Allah. Ya apa aja sebenarnya, kan apa aja? udah jadi kebutuhan juga mungkin. Nah aku mau nanya sama Ustaz Syam, dalam Islam sebenarnya ada nggak sih cara ketika seseorang sedang mengalami kesulitan ekonomi, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Nah gimana caranya nih supaya kita tidak terjebak dalam nafkah yang haram gitu. Aku harus cari rezeki yang halal, gimana caranya. Dan apakah boleh berhutang Ustaz Syam untuk itu? Untuk itu aku mau penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Tapi guru-guruku yang mulia, Ustadz Maulana, Ustazah Syifa, Mas Soni yang dimuliakan Allah, serta semua guru yang sedang menyaksikan Islam itu indah di pagi hari yang mulia ini. Yang berbicara tidak lebih mulia daripada yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu maha penyayang, Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu maha pemberi rezeki. Tapi kadangkala Allah juga menunjukkan bahwa Allah itu Al-Aziz, Allah itu maha perkasa. Tidak ada yang bisa memaksa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki, tapi di saat itu pula Allah juga faqadar. Kadangkala Allah juga menetapkan atau menyempitkan bagi seseorang atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya bagaimana agar kita tidak menghalalkan segala cara walaupun dalam terjebak seperti ini, dalam keadaan yang mendesak seperti ini, dalam keadaan
sempit seperti ini. Maka ada satu resep yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua, yakni ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya seandainya saya tidak takut untuk hambaku, seandainya ini lembah, ada lembah kami jadikan sebagai emas atau diubah oleh Allah Subhanahu wa taala 2 lembah menjadi emas, maka niscaya manusia akan minta lembah yang ketiga. Artinya modal utama kita adalah bukan banyak dari Allah, tapi rasa cukup dalam hati manusia. Istilah Islamnya adalah qanaah, perasaan cukup dalam hati manusia. Cukup di sini adalah ketika Allah sudah memberikan kita, adakah orang yang meninggal dunia karena tidak punya kuota? Mungkin kita katakan tidak. Mungkin kita katakan tidak. Mungkin ada pekerjaan yang terganggu. Oh mungkin iya. Tapi kalau ada yang meninggal dunia karena kuota, mungkin saya rasa belum ada. Kalau mungkin murni karena kuota. Maka dari itu ada perasaan cukup di sini. Oh ternyata kalau Allah katakan saya jamin semua rezeki hambaku, itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita yang sering menambah-nambah di antara kebutuhan pokok ini. Kadang-kala kita menambahnya, yang pokok ya makan, minum, tidur selesai, tapi kita menambah lagi ada kuota, ada kendaraan, ada apa segala macam, sehingga ini yang membuat kita merasa tidak cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah diingatkan dari awal, rezekimu adalah apa yang kau makan, apa yang kau pakai, dan apa yang kau sedekahkan. Maka setelah itu 3 tercukupi, kita sudah makan, kita sudah minum, dan apa yang kita sedekahkan, maka Anda adalah orang kaya. Kemudian dikatakan ada yang kau makan hari ini, lalu masih ada kau bisa makan untuk esok hari, maka engkau adalah orang yang sangat kaya gitu. Karena engkau masih tahu besok mau makan apa. Sedangkan masih ada orang-orang yang untuk makan hari ini saja, makan malamnya dia nggak tahu bisa makan apa enggak. Perasaan qanaah, perasaan rasa cukup di dalam diri manusia, itu yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat gitu. Ketika kita sholat, ayat pertama yang kita baca, terlepas dari perbedaan pendapat apakah Al-Fatihah itu bismillah dulu atau ada yang dimulai dengan Alhamdulillah. Tapi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu langsung kayak berterima kasih kepada Allah. Artinya setiap hari harus dimulai dengan rasa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Wahai Allah, terima kasih segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkanku setelah matiku. Artinya rasa cukup, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terjebak daripada harta yang haram. Yang kedua, bolehkah seseorang berhutang gitu? Nah, itu. Karena ada pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak sih orang berhutang? Nabi itu menunjukkan juga basyariahnya atau manusia biasanya. Nabi pun pernah berhutang, tapi Nabi bukan berhutang untuk beli tas, beli ini, beli ini. Nabi berhutang untuk beri makan kepada keluarganya. Bukan karena Nabi nggak mampu, tapi karena Nabi ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa berhutang ini halal, tapi berhati-hatilah ketika berhutang karena hina di siang hari, gelisah di malam hari. Masya Allah. Jadi rezeki itu sebenarnya apa? Apa yang kau pakai, apa yang kau makan, apa yang kau sedekahkan. berikan. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Soni. Semoga jamaah kita bisa menanamkan dalam diri kita sekarang, yuk kita bisa bersedekah lebih banyak lagi, membantu orang lebih banyak lagi. Kalau belum mampu gimana? Ikhtiar sebanyak-banyaknya, doa sekenceng-kencengnya. Ada rahasianya loh, pagi hari ini akan kita bahas. Masya Allah. Baik, langsung aja sekarang ada tayangan mengenai seorang bapak yang berprofesi sebagai pemulung, membelikan anak dan cucunya HP dengan uang receh hasil keringatnya. Nah, langsung saja kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Tampak bapak berjalan menenteng karung memasuki sebuah toko ponsel yang berlokasi di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tampak sang bapak yang menggunakan sepeda tua yang terparkir di antara kendaraan sepeda motor. Pengunggah awalnya mengira kehadiran bapak yang diduga pemulung ini mampir ke toko hanya sekedar berteduh. Namun ia terus berjalan menghampiri rak dan juga melihat-lihat HP, sambil terus menenteng karung yang dibawanya. Setelah lama memilih dan dilayani oleh sang penjaga toko, sang bapak pun akhirnya menemukan HP yang tepat untuk diberikan kepada anaknya. Bapak ini kemudian menyodorkan karung yang rupanya berisi koin receh saat hendak membayar. Setelah menerima uang, sang penjaga toko pun lantas memberikan handphone yang sudah dipilih tadi ke tangan sang bapak. Masya Allah, tabarakallah.
Salut ya. Aku salut dan aku agak sedih juga ngeliatnya Ustaz, ya Allah kalau orang tua ya apapun gitu demi anak dilakuin walaupun pekerjaannya apapun nggak malu gitu. Kebutuhan anaknya semua dicukupi. Tapi jamaah terlepas dari tayangan tadi kita sedang membahas mengenai mungkin kuota berhubungan dengan gadget juga, berhubungan dengan apa yang terjadi pada saat zaman milenial sekarang ini. Nah benar gak sih Ustadz, cobaan terberat orang tua zaman milenial ini bukannya kejahatan di dunia nyata tapi malah kejahatan di dunia maya. Kadang orang tua kan gak berpikir ke arah sana ya, akhirnya takutnya jadi malah menjerumuskan si anak tersebut. Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Baik, makasih banyak Mas Soni. Izin Ustaz Sasifah, Ustaz Sam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayyamul bid hari ini alhamdulillah di 14, 15 dan ditambah 16 karena 13-nya masuk hari tasyrik. Maka untuk itu kami juga mengucapkan bentuk perhatian kita kepada semua yang dilanda resah, gelisah, permasalahan karena kota. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini untuk menggugah perasaan, memberikan solusi dan bisa jadi pembelajaran besar buat kita supaya kita berbaik sangka akan kehidupan. Karena ketahuilah kita dipilih dalam masa pandemik ini untuk menjalani new normal ini dengan sistem pembelajaran, dengan cara bagaimana mencari solusi yang baik. Nah ternyata kok dia bisa tanpa harus melakukan sesuatu yang diharamkan. Menariknya anak itu adalah di dalam Al-Quran dibagi ada 4 macam. Ada anak yang dalam hal ini jadi cobaan di dunia buat kita. Karena memang anak itu adalah merupakan ujian bagaimana kita untuk menjalani. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji hambanya tanpa di luar dari kemampuannya. Jadi gak usah takut. Anak itu lahir dengan membawa rezekinya masing-masing. Sudah. Allah yang jamin rezekinya. Sebagaimana hebatnya Nabi Sulaiman, sebagaimana kayanya Nabi Sulaiman yang mau menjamin rezeki seekor semut. Bahkan dalam satu riwayat mau menjamin rezeki makhluk Allah dengan menimbun banyak makanan supaya mempersiapkan ibaratnya untuk persiapan memberi makan hamba Allah. Ternyata cuma satu hamba Allah yang datang untuk memakan simpanan Nabi Sulaiman untuk persiapan makhluk Allah. Sudah habis ikan paus. Habis. Artinya kalau keinginan kita sudahlah. Kenapa kita ada di masa pandemi ini? Berarti Allah tahu kita bisa menjalani ini. Insya Allah. Insya Allah. Yakin. Anak-anak di generasi sekarang yang lagi masa pandemi seperti ini belajar. Inilah dituntut untuk apa? Lebih disiplin, lebih kreatif, lebih mandiri. Ini 3 inilah. Jadi insya Allah keluaran alumni ini. Ya. Alumni masa-masa. Ya kan jadi cerita nanti. Oh ternyata di masa ini kan. Oh ternyata. Lebih mandiri. Anak-anak sekarang sudah bisa. Laptop. Bahkan mereka bertanya. Anak-anak saya ambil contoh anak sendiri. Bukannya abang menjanjikan kami nanti Ramadan, puasa Ramadan nanti. Kami dibeliin laptop. Kenapa sekarang sudah dibeliin? Ya. Saya bilang bukan itu janji kalau Ramadan. Tapi ini karena kalian butuh. Ini butuh. Maka anak itu jadi perhiasan. Perhiasan maksudnya apa? Membuat anak orang tua senang dan bangga. Ini makanya ya Allah ya Karim. Akan meningkat dari perhiasan ini menjadi qurratul ayun. Penyejuk mata hati. Membuat orang tua menangis terharu. Bangga melihat anaknya. Kalau bisa menjadi anak soleh. Anak yang membanggakan. Anak yang berfungsi. Inilah yang bisa mengamalkan. Mohon maaf. Bukan generasi yang lemah. Bukan generasi yang bergantung. Tapi hebat. Saya pelajari beberapa hari ini. Ya Allah. Berarti ini nanti anak-anak saya sampai belajar pagi. Kemudian ngaji sore. Online semuanya. Kemudian sampai anakku kemarin itu sampai tertidur. Lelah ya Ustadz ya. Enggak. Kan dia main dulu baru. Oh main dulu kirain Jadi lelah. mainnya yang Belajar. dia Oh lelah main itu. dulu ternyata. Bukan belajarnya. Oh. Kalau belajarnya mah aman. Oh aman. Enak. Bisa belajar sambil makan. Ditutup di layarnya dihilangin Oh dulu. iya. Kan gitu. Ya. Nah, mohon izin. Yang inilah yang dibahas tadi. Apakah dia menjadi sesuatu yang membahayakan? Ya. Menjadi musuh? Yang jelas anak merupakan ujian. Lulus enggak orang tuanya? Ya.
Jadi anak itu bisa menjadi bahan ujian dari Allah buat orang tuanya. Sabar enggak? Ridha enggak? Marah enggak? Berarti tergantung dari orang tuanya mengarahkannya juga ya? Iya. Masya Jadi karena aduh sudah Allah titip bahwa Allah ada rezekinya. Yakin. Masya Allah, amin. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Karena kan memang Ustadz zaman sekarang butuh bimbingan orang tua juga ya. Karena memang orang tua gak bisa 100%. Anak punya gadget, tapi kita harus disiplin juga kepada anak kita. Karena takutnya kelewat batas ya Ustadz ya. Pengawasannya. Pengawasannya, Masya Allah, belajar agama sejak dini. Dan untuk para anak muda lulusan tahun ini, semangat. Kita harus lebih kreatif lagi, semangat lagi, harus lebih sukses lagi pokoknya. Masya Allah. Untuk itu akan aku lanjutkan lagi. Ustazah Siva siap? Iya, Mas Wani. Nih Insya aku Allah. mau nanya sama Ustazah Siva. Ustazah, kita bicara soal rezeki. Iya. Itu semua dari Allah Ustaz. Nah Ustazah, kalau misalnya bicara masalah rezeki, Allah kan menjamin nih. Katanya semuanya sudah ditetapkan ukurannya sama Allah. Kalau mau kerja kemungkinan bisa ditambah, tapi bisa juga enggak. Kalau misalnya seperti itu buat apa kita ikhtiar? Ya, buat apa kerja capek-capek? Iya buat apa kerja capek-capek kalau sudah ditetapkan. Dan kalau sudah dituliskan semuanya, ada orang yang udah nyari rezeki tapi enggak halal tapi dapat juga rezekinya. Nah itu apakah benar mencari rezeki yang tidak halal itu sudah ditetapkan juga? Aku bingung nih, aku mau penjelasannya Ustazah Siva. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, izin Mas Wani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Masya Allah pembahasan dari guru-guru kita tadi sangat menarik sekali. Ngapain kerja capek-capek? Kalau ternyata rizki itu sudah ada ukurannya. Sudah Allah atur rizki tersebut. Nah sebagian ulama berpendapat bahwa takdir itu terbagi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir mubrom itu adalah takdir yang sudah paten, tidak bisa dirubah lagi. Tapi kalau takdir mu'allak ini kondisional. Jadi kalau misalkan kita berusaha lebih keras lagi atau ada cara lainnya maka takdir itu bisa berubah. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya adalah mengenai rizki. Apakah rizki ini termasuk takdir mubrom atau takdir mu'allak? Karena katanya semua itu sudah dituliskan pada lauhil mahfuz. Melihat takdir mubrom dan mu'allak ini maka kita harus melihat dari 3 perspektif. Yang pertama perspektif Allah, yang kedua perspektif malaikat dan yang ketiga perspektif manusia. Perspektif Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Jadi Allah itu maha mengetahui perkara yang gaib yang manusia tidak ketahui, malaikat pun tidak ketahui. Jadi di sisi Allah semua takdir yang ditetapkan kepada manusia itu mubrom, sudah ketetapan Allah. Ya, itu hanya Allah yang tahu hal gaib tersebut. Nah, yang kedua dari perspektif malaikat, malaikat ini menjalankan tugas. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz dia kerjakan, ngasih rizki, nyabut nyawa, memberi kabar gembira, itu tugas malaikat. Jadi malaikat tahu kabar mana yang takdir mubrom, mana yang takdir mu'allak. Itu malaikat perspektifnya. Yang ketiga ada kita sebagai manusia, perspektif manusia. Kita ini nggak tahu mana takdir yang mubrom itu yang sudah paten. Manusia lahir tanggal sekian, wafatnya tanggal sekian. Baru percaya kalau takdir itu mubrom, paten ketika sudah ada kejadian. Tetangga kita ada yang wafat. Ya Allah innalillahi, padahal masih muda. Ya. Masih umurnya 25. Di bawah 30 tahun, olahraga tiap hari, makanannya sehat, food combining dan lain sebagainya. Tapi kok matinya cepet banget ya? Aduh. Perasaan saya tiap hari makannya kolesterol, minyak, tapi kok gak mati-mati ibaratnya gitu kan. Masya Allah. Jadi contohnya seperti itu. Kita tidak tahu umur manusia, tapi ketika sudah kejadian kita baru tahu bahwa ini takdir mubrom. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai rizki ini adalah takdir mu'allak menurut perspektif manusia. Maka manusia sebesar apapun dia berusaha, kalau misalkan dia miskin dari lahir, kita lihat begini, ada orang dari lahir miskin sampai wafat juga miskin. Padahal dia berusaha keluar dari kemiskinan, tapi tetap Allah takdirkan miskin. Tapi di sisi lain ada manusia yang dari lahir miskin, ketika sudah besar dia berusaha ingin kaya, ternyata Allah kabulkan, dirubah takdirnya jadi orang kaya. Ya, amin. Nah bahkan dalam kitab Al-Imta' wal Mu'nasat, dikemukakan pendapat dari Ibnu Samak, salah seorang muhaddis yang sangat masyhur. Beliau itu disebut dengan Musnidul Iraq. Kata beliau gini perkataannya, "Lau qalal abdu," kalau seorang hamba itu berkata, "Ya Rob la tarzuquni," ya Allah gak usah kasih saya rizki deh.
Udah kebanyakan rizki saya, contoh Mas Sony doa kayak gitu ya, Ya. misalkan. Ya. Udah deh nggak usah ngasih Masya banyak anak Allah. lagi, udah Masya kebanyakan anak saya misalkan Ya. gitu. Laqalallah, tapi tentu Allah akan mengatakan, bal arzukuka, tetapi aku akan tetap memberikan rizki kepadamu. Yang harus kita pahami, jamaah semua yang ada di rumah, rizki itu sudah kita bahas bukan hanya harta. Kalau kita jalan di perumahan mewah, kita melihat, ya Allah, kapan saya punya rumah kayak gini ya? Kapan saya punya mobil mewah seperti ini? Itu hanya rizki dalam bentuk harta. Padahal yang harus kita ingat ketika kita berjalan di dalam rumah sakit, apalagi di masa COVID seperti ini, kita lihat ya Allah ternyata banyak yang sakit. Ada satu nikmat yang saya lupakan yaitu as-sihah, nikmat sehat yang Allah berikan. Oleh karenanya kita sebagai manusia dituntut untuk berikhtiar. Walaupun sudah ada ketetapan mubrom dari Allah, tapi sebagai manusia itu tetap cari rezeki Allah. Wa alaisa lil insani illa masa'a. Seperti itu. Wallahu a'lam Masya Allah. bishawab. Itu dia kuncinya ya, walaupun Kuncinya. takdirnya kita sudah ditetapkan ya kita tetap harus berikhtiar Sebagai itu manusia ya. pandangannya harus tetap berikhtiar Masya gitu. Allah, jangan cuma malah malas-malasan karena mikir Iya. udah ada Karena takdirnya banyak ini. dan sedikitnya tetap itu urusan Allah nanti. Yang penting ikhtiar dulu. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Sama-sama. Dan sekali lagi rezeki itu bukan cuma sekedar harta tapi kesehatan, anak soleh semuanya dan kebahagiaan bersama keluarga itu juga rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Masya Allah, udah siap? Udah siap pastinya. Kita langsung saja akan masuk ke segmen Ensiklopedia Islam bersama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di segmen Ensiklopedia Islam. Mudah-mudahan hari ini bertambah wawasan kita, bertambah pula keberkahan di pagi hari kita.